Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dan izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Dan bagi saudara ingin membantu Abah dalam mendukung channel Abah, bisa memberi saweran di saweria yang ada di deskripsi. Dan Abah juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Dalam video ini Abah membuat satu judul, kenapa manusia pilihan satria peningit sulit ditemukan. Sambil menunggu kemunculannya, Abah mencoba dengan tafakur, memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sini Abah berkali-kali katakan dalam video Abah, kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah hanya berusaha membuat suatu sajian dalam pembahasan manusia pilihan, bisa kita berpikir secara akal sehat. Tidak semua bisa dilogikakan, karena beliau yang sudah Abah bahas di video terdahulu, manusia pilihan apapun sebutannya, tentu beliau mengalami suatu perjalanan secara dohir dan batin atau rohani. Itu ciri-ciri beliau yang selama ini kita cari dan kita tunggu-tunggu. Tentang yang banyak mengkaitkan tentang sosok Satria Peningit dan Imam Al-Mahdi, tentu banyak kemiripan. Kalau Satria Peningit cerita dari Pulau Jawa, dan Jawa dikenal dengan budi luhurnya. Begitu juga dengan Imam Al-Mahdi dari versi Islam, dikenal dengan akhlaknya. Dan kemudian sosok kedua ini saat ini sama-sama masih dirahasiakan. Kalau kita berpikir secara sehat, tentu bisa mencernanya. Kemudian sosok Satria Peningit versi Jawa yang dikenal dengan satu raga 1000 jiwa. Dan beliau berdatun dua antara Jawa dan Mekah. Jawa dengan bodi luhurnya yaitu asa, asi, asu yang disimbolkan dengan trisula. Sedangkan Islam dengan pondasi Islam, iman, ihsan. Jadi tiga landasan semua saling terkait. Jadi semua bisa kita pahami secara nalar akal kalau kita berpikir secara akal sehat. Dan perlu kita ketahui dua sosok yang disebutkan tentu punya suatu perjalanan secara Jawa, karena beliau dikenal Satria Peningit di Pulau Jawa. Dan begitu pula dengan Imam Al-Mahdi, beliau juga mempunyai suatu perjalanan. Tentu perjalanannya ada kemiripannya dengan leluhurnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang terjadi pada junjungan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi terjadi juga kepada sosok yang terjadi pada sosok Imam Al-Mahdi. Ini yang perlu kita ketahui tentang sebutan kedua sosok tersebut, karena kedua sebutan pada sosok yang kita bicarakan saat ini bukanlah halusinasi atau khayalan menurut tafakur Abah, dan juga tidak bisa dibicarakan mengenai dengan analisis dengan ilmu teknologi, karena segala yang terjadi pada manusia pilihan apapun sebutannya, semua atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berkali-kali sudah Abah katakan, keinginan sosok manusia pilihan itu sendiri karena beliau adalah makhluk ciptaan Tuhannya. Tentu apapun yang terjadi pada dirinya tidak bisa menolak atas kehendak Tuhannya. Suka tidak suka beliau pasti menerima. Memang secara dohir beliau menolak, tapi secara ruh beliau sudah melakukan suatu perjanjian di Lauhul Mahfuz. Tentu yang terjadi tidak terjadi dalam bentuk materi, tapi imaterial, dalam bentuk ruh, bukan jasad atau dohir. Karena sudah Abah bahas di atas kedua sosok tersebut yang sering dibicarakan saat ini. dan dikaitkan satu sosok kedua sebutan ini mempunyai dua perjalanan secara ruh dan secara dohir.
sama kalau kita mau berpikir secara akal sehat, mau berpikir bukan katanya yang banyak menggunakan narasumber tentu berbeda dalam pembahasannya, karena mereka tentu punya pengalaman atau keilmuan atau dengan cara bagaimana dalam pembahasan itu untuk meyakinkan penonton seakan-akan itu kejadiannya. Tapi kalau kita mau berpikir dengan keyakinan, orang beragama tentu mengerti dan memahami, karena semua agama sudah meyakini satu sosok yang diutus ke muka bumi walaupun berbeda sebutannya. Jadi dari semua keyakinan sedang menunggu kedatangan seorang manusia utusan, dan tentu jati dirinya juga keberadaannya tidak ada satupun manusia yang mengetahui, apalagi keberadaannya saat ini, karena sudah Abah katakan berkali-kali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat skenario. Karena keterbatasan pola pikir yang terbatas, tanpa kita dibekali dengan akal pikiran, tentu kita harus bisa berpikir dengan akal sehat, mana yang kira-kira logika dan sejalan dengan keyakinan kita sebagai umat beragama. Tentunya begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan sosok manusia tersebut, dan karena manusia terdapat nafsu, maka sulit untuk menemukan merasa lebih baik, maka muncullah keegoan yang banyak terjadi pada saat ini. Merasa lebih pintar, merasa lebih soleh, atau merasa lebih berilmu dengan segala macam kelebihannya, sehingga melihat orang tidak ada apa-apanya, karena yang timbul nafsu ego tanpa mereka sadari. Tentu sulit beliau ditemukan, karena sempurnanya beliau dirasakan dalam kehidupannya di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus beliau dengan sifat kemanusiawian, sehingga sulit ditemukan. Kalau tetap merasa diri paling segalanya, maka karena manusia saat ini banyak memandang sesama makhluk dari segi kuduniawian, karena banyak harta, jabatan yang serba duniawi, menjadikan suatu kebanggaan, dan timbullah merendahkan orang lain. Banyak yang terjadi pada saat ini, yang kuat menindas yang lemah. Sebenarnya mereka masuk orang-orang yang rugi karena menuruti hawa nafsu yang bersifat sementara. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi, dan kita semua pasti menuju ke sana, yaitu yang namanya kematian. Juga Abah meyakini beliau kenapa belum dimunculkan, karena beliau harus diislah, yaitu diperbaiki dohir dan batinnya dalam satu malam. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kemarin ada video yang viral dari Kori, dari Mekah, yang mengatakan bahwa tahun 2002 atau sampai tahun 2005 ada orang-orang soleh yang mendapatkan mimpi-mimpi yang baik menurut kata beliau. Di sini Abah katakan dalam tafakur, Abah meyakini apa yang beliau sampaikan ada kebenarannya, tapi tidak kemunculannya, karena kemunculan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Manusia yang tidak disukai Allah, yang mempunyai sifat riya dan takabur, apalagi membenarkan dirinya walaupun segudang keilmuannya. Tentu kalau mereka diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diam karena takutnya salah dalam penyampaiannya, untuk menjaga segala bentuk fitnah-fitnah yang sekarang ini banyak terjadi karena tidak bisanya menjaga lisan. Saat ini sedang berlangsung terjadinya siapa yang menabur dia akan menuai. Ini proses kemunculan sang sosok manusia pilihan tersebut, di mana di zaman para nabi terjadi kerusakan akhlak yang sudah melampaui batas, sehingga di zaman itu dikenal dengan jahiliyah. Banyaknya kerusakan akhlak dan sudah jauh dari agama. Tapi ada kesamaannya, kalau manusia sudah melupakan Tuhannya dan agama sudah tidak dipakai lagi, hanya kepuasan hawa nafsu yang diutamakan. Segala perintah Tuhannya diabaikan atau ditinggalkan, larangannya dilakukan, dan rasa malu hilang. Begitu juga rasa takut kepada Tuhannya juga hilang. Banyaknya manusia menghamba kepada hawa nafsu. Maka itu dekatnya tanda-tanda kemunculan sosok manusia pilihan
bukan merusak atau menghancurkan alam ini, tapi manusia itu sendiri yang merusak. Jadi mari kita berpikir secara akal sehat, dan yang mau selamat maka kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Kita akan diselamatkan nantinya. Silakan kamu hidup sesuka hatimu, kerjakan apa yang kamu sukai, karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dalam pepatah Jawa, sak becu-becu ni wong sing eling lan waspada. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan, pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.